Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam rangka dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masih membahas tentang bab firman Allah, di antara manusia ada yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah ya, yang mana mereka mencintai sembahan-sembahan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan bab tentang syirik, nama syirik mahabbah namanya. Bab tentang syirik mahabbah. Jadi sebagian ulama memasukkan bab ini masuk dalam bab syirik mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ya, jadi ada juga itu namanya syirik dalam kecintaan. Ya, karena mereka mencintai sembahan-sembahan ya, sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berarti kecintaan mereka terhadap berhala, terhadap sembahan-sembahan Allah itu sama dengan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam kategori syirik, tidak boleh. Ya, pastinya harus kita mencintai Allah di atas segalanya, melebihi daripada kecintaan kepada yang selainnya. Ya, dalam bab ini kami sudah menyebutkan satu ayat ya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 165 ya. Kemudian ayat yang berikutnya dalam bab ini yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 24. Ya, kami akan bacakan ya sebagaimana yang tertera dalam kitab ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha ya wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang artinya, katakanlah ya Muhammad ya, in kana aba'ukum, jika sekiranya ayah-ayah kalian, orang-orang tua kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, wa ashiratukum, ya kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu dapatkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu mencintainya, yang kamu suka, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi, daripada kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan melebihi dari kecintaan kalian terhadap jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka hendaklah ya kalian menunggu ya hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya. Ya, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya ya ada di antara manusia yang lebih mencintai
makhluknya ya daripada mencintai Allah dan Rasulnya, daripada mencintai syariat Allah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ikhwatul Islam azakullah. Artinya adalah bahwasanya ya kita sebagai seorang muslim, ya sebagai seorang mukmin, maka kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai syariat Allah. Di antaranya adalah berjihad di jalan Allah. Itu harus kita posisikan ya kecintaan kita itu terhadap ketiga ini, Allah, Rasulnya, dan syariat Islam, itu harus berada di atas segala-galanya. Dari kecintaan kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kerabat kita, istri-istri kita, harta-harta kita, tempat tinggal kita, perdagangan kita, dan seterusnya. Maka kecintaan kita kepada Allah harus di atas segala-galanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada syariat Islam ini harus berada di atas segala-gala dari kecintaan-kecintaan terhadap makhluk-makhluknya atau kecintaan terhadap dunia itu. Iya. Kalau kita memposisikan kecintaan kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada harta, benda, rumah, ya itu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada berjihad di jalan Allah atau daripada syariat Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan keputusan kepada kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada kita. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami. Ya. Ya, jadi ayat ini ya, meskipun kecintaan kepada keluarga itu boleh-boleh saja, namanya kecintaan terhadap yang bersifat tabiat ya, cinta kepada anak, istri, orang tua, cinta kepada harta, tempat tinggal, itu namanya kecintaan yang bersifat tabiat. Tetapi kalau kecintaan ini sudah over, ya melebihi dari batasannya, sehingga lebih mencintai itu dari Allah dan Rasulnya dan dari syariat Islam itu, inilah yang akan menyebabkan akan datangnya hukuman, ya siksaan atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah kita mengetahui bahwasanya apabila seseorang itu dia meremehkan perintah-perintah Allah, ya meremehkan syariat Allah dan lebih mementingkan perintah-perintah daripada keluarganya atau perintah daripada orang tuanya, sedangkan itu berselisih dengan perintah-perintah Allah, ya maka orang tersebut termasuk mencintai keluarganya melebihi daripada kecintaannya kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada perintah Allah, ada juga perintah orang tuanya misalnya, atau perintah keluarganya ya yang dia cintai. Tetapi perintah keluarganya ini berselisih dengan, artinya bertentangan dengan perintah Allah, tidak sejalan dengan perintah Allah. Lalu dia lebih memilih mengikuti perintah keluarganya, orang tuanya atau istrinya atau siapa saja yang dia cintai, daripada dia lebih memilih perintah tersebut daripada perintah Allah. Ya, maka orang tersebut termasuk adalah orang yang lebih mencintai keluarganya daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan kecintaan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, dan khawatir akan datang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakullah. Jelas ya? Ya. Bahkan ada di sini Umar ibn Khattab pernah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mencintai kamu, melebihi dari kecintaanku terhadap segala sesuatunya, kecuali terhadap diriku sendiri." Artinya Umar mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya, ya dari hartanya, keluarganya, tetapi dia masih memposisikan kecuali terhadap diriku, ya kata Umar, ya kecuali terhadap diriku saya masih mencintai diriku daripada engkau ya Rasulullah. Itu maksudnya. Apa kata Nabi? La walladzi nafsi ya
Ya, artinya Nabi katakan, engkau belum dikatakan lagi mencintai aku. Iya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau mencintainya daripada dirimu sendiri. Ya, coba ya. Ini Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya sang khalifah yang kedua, dan Nabi artinya kecintaan itu belum lagi dianggap kecintaan yang sebenarnya kepada aku, kata Nabi, sampai engkau mencintai, sampai aku engkau lebih cintai daripada dirimu sendiri. Ya, ini ikhwat Islam artinya kecintaan kita kepada Nabi itu harus di atas kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, maksudnya seandainya keinginan diri kita ini bertentangan dengan keinginan Nabi, ya perintah Nabi, maka kita harus mendahulukan perintah Nabi. Ya, ya keinginan kita ya itu harus dibawa daripada keinginan Nabi. Diri kita harus dibawa daripada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya ketika ya ini ikhwatul Islam azakullah, ya maka Umar pun mengatakan, sekarang ya Rasulullah, demi Allah engkau lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Ya, ini akhirnya Umar pun mengubah perkataannya, kecintaannya. Dia mengatakan bahwasanya Nabi itu dia lebih bahwasanya Nabi itu lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Apa kata Nabi? Al-ana Umar. Ya, sekarang benar ya kecintaanmu ya Umar. Artinya akhirnya Nabi pun membenarkan kecintaannya Umar kepada Rasulullah karena Umar telah menjadikan Rasulullah cintaannya terhadap Rasulullah melebihi daripada kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Ini ikhwat Islam azakullah. Ya, jadi sekali lagi ya, kita harus memposisikan Allah dan Rasulnya, termasuk juga syariat Allah dan Rasulnya, itu harus di atas segala-galanya. Dari di atas kecintaan kita terhadap seluruh manusia, bahkan terhadap diri kita sendiri. Ya, ini ikhwat Islam azakullah yang harus kita pahami bersama. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Ya, Nabi bersabda yang artinya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai ya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh umat manusia. Ya, luar biasa ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan timbangan kesempurnaan iman seseorang itu jika seseorang itu menjadikan Nabi lebih dia cintai dari seluruh umat manusia termasuk dirinya, keluarga dan seterusnya. Ya, artinya kita sebagai umat Rasulullah harus mencintai Nabi di atas segala-galanya. Tentu setelah kita beriman kepada Allah, yaitu yang paling pertama sekali, ya. Kemudian kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencintai daripada seluruh, ya. Artinya kita harus mencintai Nabi. Setelah kita cinta kepada Allah, maka kecintaan kita kepada Nabi itu harus berada di atas dari segala kecintaan kita terhadap seluruh umat manusia ini, termasuk terhadap diri kita sendiri. Ya, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah Rasulullah, pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Artinya tatkala kita menjadikan Allah lebih kita cintai dari segala-galanya, maka Rasul Allah, ya karena Rasulullah itu pesuruh Allah ya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pesuruh Allah, Rasul Allah. Tatkala kita sangat mencintai Allah di atas segala-galanya, ya maka pesuruh Allah yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita harus mencintai Rasulullah ya dari segala makhluknya. Dari segala makhluk yang ada, maka Nabi kita lebih kita cintai dari segala makhluk yang ada. Ini karena apa? Karena Nabi kita adalah pesuruh Allah, Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepada Allah dan menyampaikan risalah Islam ini kepada seluruh umat manusia. Ya itu sebabnya. Ya itu sebabnya kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang menjalankan ibadah, ya yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah menyembah kepada Allah, dan beliau juga yang menyampaikan risalah Islam ini kepada kita. Iya, iya. Bagaimana seandainya manusia hidup tanpa agama Islam, maka manusia akan seperti binatang yang tidak tahu kebenaran. Bagaimana seandainya umat manusia hidup tanpa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Iya, itulah sebabnya kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang pertama melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, yang kedua beliau menyampaikan risalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi kita Muhammad SAW diberikan Allah yaitu akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, ya, dan amal-amal perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an surat An-Najm Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau yang Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung, yaitu akhlak yang sangat mulia. Ini ikhwatul Islam. Oleh karena itulah kita mesti harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sesungguhnya pada sosok Nabi bagi kalian adalah ada suri teladan yang baik yang mesti kita ikuti. Jelas ya? Yang keempat, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi adalah sebab kita mendapatkan hidayah. Ya, karena Nabi ya yang dengannya mengajarkan kita Al-Quran dan Sunnah, yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Ya, ya kita kan mendapatkan hidayah ini kan karena sebab Nabi ya, karena Nabi diutus ke bumi ini, lalu Nabi menyampaikan risalah Islam kepada para sahabatnya, lalu sahabatnya menyampaikan kepada orang-orang setelahnya, dan seterusnya sampailah kepada kita. Ya, jadi kita ini mendapatkan hidayah Islam, ya kita mengetahui kebenaran, ya hidup kita terarah, tahu ini jalan menuju surga, ya ini bahaya jalan menuju neraka, itu karena sebab perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada umatnya, ya yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kepada umatnya, ya sampailah agama Islam ini ke negeri kita, ke negeri Indonesia. Ya awalnya di Jazirah Arab, khususnya Mekah dan Madinah. Ya namun Nabi menyampaikan dakwah kepada sahabatnya, kepada orang Mekah dan Madinah dan seterusnya, maka sampailah Islam ini ke negeri kita. Ya sehingga kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bersabar di dalam berdakwah. Ya, coba kita lihat ya, dalam sejarah Nabi 23 tahun, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, penuh tantangan, beliau dikucilkan, beliau dicemaki, bahkan beliau sampai dibunuh, hampir mau dibunuh. Begitu juga ketika beliau di Madinah, beliau diserang oleh orang-orang kafir, kota Madinah diserang, ya. Namun beliau bersabar, ya menanggung semua penderitaan yang beliau hadapi. Ya, beliau harus berhijrah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya dengan tidak membawa apa-apa dan seterusnya. Ya, inilah kenapa kita mesti mencintai Nabi, karena Nabi adalah sosok yang orang yang sangat bersabar terhadap
dalam menghadapi kehidupan ini, khususnya dalam berdakwah, dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, dalam menyampaikan risalah Islam, beliau adalah sosok yang sangat bersabar. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah? Karena beliau telah mengerahkan segala potensinya yang beliau miliki, baik hartanya ataupun dirinya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di seluruh penjuru dunia ini. Ya, ini tidak perlu lagi diragukan bahwasanya beliau telah mengerahkan seluruh hartanya, jiwanya, ya, pikirannya, perasaannya, waktunya, tenaganya, ya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu beliau terus berdakwah, ya, menyampaikan, bahkan beliau pun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, ya, untuk semata-mata untuk bagaimana Islam ini bisa tersebar, bagaimana Islam ini bisa menang. Itulah sebabnya 6 poin ini sudah cukup, ya, disebutkan dalam kitab ini. 6 poin ini sudah cukup, ya, kenapa kita mesti mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang tadi kami bacakan, yang bunyinya tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dia cintai melebihi daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Apa pelajaran, ya, atau hikmah-hikmah yang kita bisa ambil daripada hadis ini sebagaimana disebutkan dalam kitab ini? Yang pertama adalah wajibnya kita mendahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Ini poin yang pertama. Ya, kita berkewajiban untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, tentu kita pasti cinta kepada diri kita, tetapi kita harus lebih cinta, lebih mencintai Nabi daripada kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, ya, kita kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi, ya, maksudnya kita harus, ya, memberikan, ya, kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi, ya, dengan apa? Dengan kita berjihad, ya, dengan berjihad dengan harta dan jiwa kita. Artinya kita berjihad dengan harta dan jiwa kita, ya, untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ikhwat Islam. Artinya kita rela untuk menghabiskan harta kita, kita rela untuk menghilangkan nyawa kita untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat para sahabat Nabi dahulu, ya, mereka rela untuk berada di depan Nabi untuk agar Nabi tidak terkena serangan-serangan musuh. Ya, itu sahabat, dia pasang badan agar Nabi selamat dari gangguan-gangguan musuh dalam peperangan khususnya. Begitupun juga kita, ya, kita harus membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membela syariat beliau, membela Islam ini dengan jiwa dan harta kita. Ya, kenapa? Karena kita berkewajiban untuk mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi melebihi daripada kecintaan kita terhadap diri kita dan harta kita. Ya, tentu kita semua pasti cinta kepada diri kita mau selamat, ya, diri kita mau bahagia, kita tentu cinta kepada harta kita, rumah kita, perdagangan kita dan seterusnya. Tetapi, ya, tatkala kita diperhadapkan dengan kecintaan kepada Nabi, apalagi dalam membela Rasulullah, maka kita harus mendahulukan pembelaan kita kepada Rasulullah, ya, dengan mengorbankan jiwa dan harta kita demi untuk tegaknya Islam ini, demi untuk membela kehormatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik daripada hadis yang tadi, bahwasanya kita berkewajiban untuk sunnah Rasulullah, untuk membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus mengerahkan semuanya itu, diri kita dan harta kita dan seluruh kemampuan kita di dalam rangka membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itulah
bagian daripada kesempurnaan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di antara bentuk kesempurnaan kecintaan kita kepada Nabi adalah kita mesti membela sunnah Rasulullah, mengerahkan semuanya untuk itu, baik diri kita, harta kita, ataupun seluruh potensi dan kekuatan yang kita miliki. Ini ikhwatul Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama. Yang keempat, ya, jadi bolehnya kita mencintai, ya, karena kecintaan kepada anak, istri, keluarga, ya, manusia, ya, karena bentuk sayangnya kita kepada mereka, bentuk pemuliaan dan kehormatan, ya, itu hukumnya adalah boleh-boleh saja. Itu tidak dilarang. Ya, cinta kepada pekerjaan dan seterusnya, kepada keluarga, anak dan seterusnya, orang tua, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kecintaan itu melebihi kecintaan kita terhadap daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jangan kita jadikan kecintaan kepada anak, istri, keluarga dan seterusnya itu di atas daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, wajibnya kita mendahulukan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibandingkan dari perkataan-perkataan seluruh umat manusia. Ya, artinya jika seandainya, ya, ada kontradiksi, pertentangan, perselisihan antara sabda Nabi dengan sabda manusia, siapapun manusia itu, meskipun dia orang yang terpandang, meskipun dia dikatakan orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, tetapi jika berhadapan dengan sabda Nabi, artinya bertentangan, maka kita harus mendahulukan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tidak boleh kita mengambil pendapat-pendapat yang lainnya, padahal ada pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami bersama. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan dulu, ya, tentang khususnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan kepada syariat ini, kepada syariat Islam, melebihi daripada kecintaan kita terhadap seluruh dunia ini, pada harta-harta kita, pada manusia-manusia yang lainnya, dan yang lain-lainnya. Maka semuanya itu harus kita dahulukan kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan kepada syariat ini. Maka insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kita penjagaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, ada satu ayat yang sudah kami bahas, begitu juga satu hadis, ya, yang kami sudah jelaskan. Ya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ya, jika sekiranya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, apa yang sudah kami jelaskan di sini. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya, lebih mencintai syariat Allah dari segala-galanya. Ya, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Ya, sehingga kita pun baru dikatakan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.